Polisi menetapkan satu orang tersangka baru kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Seorang polisi berinisial T menjadi tersangka perintangan penyidikan atau obstruction of justice karena merusak tempat kejadian perkara saat kejadian tahun 2021 silam. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memunculkan tersangka baru. Satu tersangka berinisial T yang merupakan anggota Resmob Polres Subang. Tersangka saat kejadian pada Agustus 2021 itu memerintahkan saksi S untuk menguras bak mandi di TKP. S lalu mengajak MR bersama-sama menguras bak mandi. Tujuannya mencari barang bukti yang tertinggal di TKP. Dikurasnya bak mandi menyebabkan tim Inavis kesulitan dalam melakukan olah TKP. Kegiatan tersangka T tanpa seizin tim Inavis. Ditetapkannya obstruction of justice, kita mengambil TKP yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2021. Itu tersangka T ini menyuruh saksi saudara S untuk menguras bak mandi di TKP untuk bersama-sama menguras bak mandi yang ada di TKP. Tujuan dari menguras bak mandi ini oleh tersangka T adalah untuk mencari barang bukti yang tertinggal di TKP. Namun dengan dikurasnya bak mandi tersebut tentunya ini terjadi perubahan di TKP dan menyebabkan kesulitan dari tim Inavis untuk melakukan olah TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selama lebih dari 1 dekade, Kompas TV melalui sajian berita yang akurat, informatif, dan berkualitas telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai media pembuka cakrawala pengetahuan masyarakat, khususnya tentang informasi akurat, penting, dan aktual, saya sungguh mengapresiasi dedikasi seluruh tim Kompas TV yang terus berupaya menjaga integritas dan kredibilitas dalam setiap sajian informasinya. Kini di usianya yang makin matang, Kompas TV harus berkembang menjadi media yang lebih kuat dan inovatif, khususnya di tengah era digital yang semakin menantang. Saya percaya Kompas TV akan selalu berada di garis depan dalam menyampaikan informasi yang objektif dan mendidik masyarakat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi, Saudara, Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding yang diajukan mantan Menteri Pertanian Syahril Yassin Limpo. Hakim juga memperberat hukuman terhadap SYL menjadi 12 tahun. Presiden Jokowi memberikan tanggapan dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi yang diterima putranya Kaisang Pangarep. Jokowi menegaskan semua warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum.